Halo teman-teman, tagihan Shopee tiba-tiba jadi Rp0. Apa pemutihan hutang sudah dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Dari video kali ini saya akan bahas video yang viral kemarin tentang orang yang tiba-tiba tagihan Shopee-nya jadi Rp0. Nah, apakah ada indikasi dari Shopee untuk melakukan pemutihan pinjaman? Nah, di video kali ini saya akan kupas tuntas ya teman. Nah, untuk yang pertama, untuk Shopee ini ada dua platform pinjaman ya teman, yaitu S-Pinjam dan Shopee PayLater. Keduanya itu ada di platform Shopee. Jadi bila teman-teman sudah ada aplikasi Shopee, maka akan ada penawaran untuk PayLaternya. Dan ini bisa teman-teman manfaatkan dan limitnya juga sangat amat besar sekali. Nah, untuk awal-awal dapat 5 juta, tapi kalau sudah pinjam terus-menerus, mentoknya bisa sampai 30 juta rupiah. Dan ini sudah ada teman saya yang bisa dapat limit sampai 30 juta rupiah. Nah, ini bisa menjadi godaan buat teman-teman yang ingin atau sudah tidak punya uang untuk bisa melakukan yang namanya galpay atau gagal bayar. Nah, ini sangat godaannya sangat besar karena limitnya sangat besar sekali ya teman. Nah, mirisnya banyak sekali yang sudah melakukan pinjaman ini dan gak dibayar, dan jatuhnya antara galpay atau gagal bayar ya teman. Dan ada satu kasus yang viral kemarin, jadi dia ada tagihan sekitar 800.000, dicek seminggu dia nggak bayar, tahu-tahu tagihannya lunas jadi Rp0. Itu kenapa kok bisa? Apakah Shopee sudah menerapkan pemutihan? Nah, Shopee ini kita tahu untuk sekarang ini sedang disorot oleh yang namanya OJK karena tingkat galpaynya meningkat terus-menerus ya teman. Nah, tercatat sudah 6% lebih. Nah, kalau OJK kan menerapkan aturan jika margin galpay di satu aplikasi itu cuma 5%, itu mentoknya seperti itu. Tapi Shopee sudah melewati batas sampai 6%, jadi Shopee akan melakukan berbagai macam cara untuk menurunkan tingkat galpay. Salah satunya adalah dengan melakukan pemutihan pinjaman alias melunaskan pinjaman kita. Tapi ini berlaku buat pinjaman di bawah 1 juta rupiah teman. Untuk pinjaman di atas 1 juta rupiah itu biasanya tidak akan dapat pemutihan, karena ya kalau 1 juta ke atas itu pemutihannya banyak sekali ya teman. Jadi mungkin Shopee berpikir kalau ingin menurunkan tingkat rasio galpay dari 6% ke 5% itu harus melunaskan tagihan yang kecil-kecil dulu. Jadi teman-teman bisa lihat nih teman-teman ada pinjaman berapa di Shopee. Kalau misalnya 1 juta ke atas itu tidak akan kena pemutihan ini, tapi kalau umpamanya di bawah 500.000 atau 700.000 itu mungkin akan kena pemutihan. Jadi mungkin akan lunas pinjamannya tahu-tahu ya teman. Ini banyak terjadi di subscriber saya, di teman saya. Jadi dia ada pinjaman 15.000 tidak dibayar 6 bulan, tahu-tahu hutangnya lunas. Nah, ini mungkin Shopee sedang melakukan pemutihan. Jadi teman-teman harap berwaspada atau malah cek terus apakah pinjaman online Shopee teman-teman lunas atau tidak. Nah, mungkin ini berlakunya akhir tahun ya teman. Karena apa? Karena untuk akhir tahun biasanya akan ada penilaian dari OJK tentang masalah tingkat rasio galpay ini. Jika nanti terbukti satu pinjaman online terbukti sudah melebihi tingkat rasio galpay 5%, maka otomatis akan kena sanksi. Nah, sanksi ini biasanya bertahap. Untuk awal-awal cuma surat peringatan OJK ke aplikasi pinjaman online, tapi kalau umpamanya tingkat galpaynya tidak diturunkan maka kena sanksi administrasi. Dan kalau sanksi administrasi tidak bisa dilakukan, maka akan kena sanksi-sanksi yang lain yang sangat berat ya teman. Nah, endingnya kalau umpamanya sudah tidak bisa mengontrol galpay, nanti akan masuknya ke ranah yang namanya kena sanksi yang paling berat, yaitu jadi ilegal. Nah, kita doakan saja semoga aplikasi Shopee ini jadi ilegal dan kita bisa lunas semua tagihannya. Karena ya kalau sudah aplikasinya jadi ilegal, kita tidak akan perlu membayar karena aplikasinya sudah hilang di Play Store dan sudah dibekukan OJK. Jadi mungkin akan aman ke depannya. Jadi saran saya buat teman-teman yang ada pinjaman 500.000 ke bawah, nanti mohon dicek-cek terus apakah sudah dilunaskan atau tidak. Karena ini nyasarnya ke pinjaman online yang kecil ya teman. Nominal besar tidak akan pernah kena pemutihan. Jadi mohon teman-teman tahu dan lebih paham tentang ini. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.